Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena sudah mengklik video ini. Semoga video ini dapat menjadi jawaban atas keresahan-keresahan kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini, detik ini dan jam ini, kita semua masih diberikan nikmat-nikmat yang luar biasa yang sering sekali dilupakan, yakni tentang nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat rezeki. Karena tentu saja ketika teman-teman mengklik video ini, kita tetap butuh kuota untuk mengaksesnya gitu. Oke, langsung saja. Di video kali ini kita akan bahas tentang salah satu materi metode numerik, yakni tentang regresi dan interpolasi. Teman-teman, sebetulnya materi ini sudah pernah disinggung pada materi statistik di semester lalu. Namun kali ini kita akan kupas tuntas supaya kita paham apa sih dan kapan sih kita harus pakai regresi atau interpolasi. Baik, kita masuk pada penjelasan materi. Pertama, mari kita sama-sama perhatikan dua sisi pada layar handphone atau layar laptop teman-teman. Di sini kita sama-sama lihat bahwasannya ada poin-poin penting yang mendasari atau yang membatasi kapan kita harus menggunakan uji regresi atau kapan kita harus menggunakan interpolasi. Misalkan kita melakukan uji cobanya atau melakukan percobaan atau melakukan suatu survei, tentunya kita akan membuat suatu kurva yang mewakili data hasil percobaan yang kita lakukan. Misalnya, kita melakukan uji kuat desak beton di laboratorium. Yang akan kita uji adalah hubungan antara beban yang diberikan dengan kuat desak beton tersebut. Atau pada kasus lain, kita melakukan uji pengukuran debit sungai dan pengukuran kedalaman aliran sungai pada waktu bersamaan. Lalu kita akan analisis hubungan antara kedua uji tersebut. Ketika kita melakukan uji tersebut, maka akan menghasilkan data-data. Dengan ketentuan pertama, apabila data menunjukkan tingkat kesalahan yang cukup signifikan atau menunjukkan adanya noise, maka kita bisa menggunakan regresi. Kemudian pada saat kita akan mencari satu kurva tunggal yang mewakili pola umum perilaku data tersebut, kita juga bisa menggunakan regresi. Dan kurva-kurva yang dicari pada uji regresi ini tidak perlu melewati setiap titik data. Namun sebaliknya, apabila kita mengetahui bahwasannya data yang telah kita dapatkan itu sangatlah akurat, maka kita dapat menggunakan interpolasi. Atau jika data-data atau serangkaian kurva yang telah ada itu melewati setiap titik-titik data, juga kita akan melakukan interpolasi. Kadang-kadang juga kita perlu melakukan ekstrapolasi, yakni memperkirakan nilai-nilai di luar range titik-titik data. Apabila kita punya kurva X dan Y, yang misalkan kita sudah punya data seperti ini misalnya. Lalu kita buat regresi linear dan hasil kurvanya akan tampak seperti ini. Namun, lain halnya dengan interpolasi, yang dimana ketika kita memiliki suatu data, misal ada di titik-titik ini, dan kita lakukan kurva linear, tetapi kita sudah meyakini bahwa data ini adalah data yang akurat. Kemudian kita ingin melakukan interpolasi, maka hasil kurvanya adalah seperti gambar ini. Jadi, semua titik-titiknya dilewati oleh data tersebut. Yang pada intinya adalah perbedaan dari regresi dan interpolasi adalah titik-titik itu dilewati atau tidak pada kurva tersebut. Kita masuk ke aturan regresi. Regresi itu dibedakan menjadi dua, yakni regresi linear dan regresi nonlinear, di mana regresi nonlinear ini dibedakan lagi menjadi beberapa bagian, yakni polinomial, eksponensial, logaritmik, dan masih banyak lagi.
Pada regresi, metode-metode yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil. Oke, kita masuk ke metode kuadrat terkecil. Bagaimana sih konsep dari metode ini? Misalkan kita punya sebuah kurva Y sama dengan GX, di mana kurva ini mewakili dari sebaran data titik-titik berikut ini. Nah, dari kurva-kurva ini terdapat semacam selisih yang sama-sama kita sepakati sebagai D atau difference. D ini jumlahnya tergantung pada data-data. Karena di sini datanya 6, maka jumlah dari D-nya mulai dari D1 sampai D6. Kemudian bagaimana sih cara kita menghitung D atau selisih ini? Kita bisa menggunakan D sama dengan YI dikurang GXI. Kemudian karena metode ini adalah kuadrat dan terkecil, maka fokusnya adalah kita mengkuadratkan hasil dari D atau selisih ini gitu. Kemudian setelah kita kuadratkan, kita mencari nilai minimumnya. Dengan catatan, turunan pertama dari nilai ini adalah 0. Menghitung dengan metode kuadrat terkecil. Pada intinya, kita mencari nilai minimum dari hasil selisih atau D yang dikuadratkan, atau turunan pertama dari selisih yang dikuadratkan atau D kuadrat itu adalah 0. Mari kita aplikasikan langsung ke regresi linier. Persamaan pada garis linier itu kan Y sama dengan A plus BX. Kemudian bisa kita ubah menjadi GX sama dengan A plus BX. Misalnya kita masukkan nilai masing-masing data atau selisih-selisih dari yang di awal tadi. Dapat dihitung dengan rumus GX sama dengan A0 ditambah A1X. Maka rumusnya kita tulis ulang, D kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N sama dengan YI dikurang GXI dikuadratkan. Kemudian kita turunkan D kuadrat terhadap A sama dengan 0 dan menurunkan D kuadrat terhadap B sama dengan 0. Maka D kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurang A dikurang BXI kuadrat. Turunannya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurang A dikurang BXI kuadrat sama dengan 0. Min 2 sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurang A dikurang BXI sama dengan 0. Kemudian kita menuliskan sigma YI dikurang sigma A dikurang sigma BXI sama dengan 0. Sigma YI kita pindahkan sama dengan NA ditambah sigma XIB. Ini menjadi persamaan 1. Lalu NA sama dengan sigma YI dikurang sigma XIB adalah hasilnya. Turunan terhadap B sigma I sama dengan 1 sampai N YI di min A min BXI kuadrat sama dengan 0. Kita tuliskan min 2 sigma I sama dengan 1 sampai N YI sampai dikurang A dikurang BXI dikali XI sama dengan 0. Maka karena diturunkan terhadap B, min 2 nya dihilangin, jadi sigma YI XI sama dengan sigma AXI dikurang sigma BXI kuadrat. Dan nilai dari yang persamaan tadi, A sama dengan sigma YI dikurang sigma XIB bagi N, dan nilai
A sama dengan 1 per N sigma Y1 dikurang 1 per N sigma XIB. Itu penjabaran dari yang di atasnya. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya, yakni sigma XI YI sama dengan sigma XI dikali hasil yang dari A tadi. Jadi nilai A itu dimasukin 1 per N sigma YI min sigma XIB itu dari yang tadi, ditambah sigma XI kuadrat B. Nah, kemudian yang bawah yang sebagai pengalihnya itu sigma XI YI sama dengan 1 per N sigma XI sigma YI dikurang 1 per N sigma XI dan sampai seterusnya, itu dikali terhadap N untuk menghilangkan yang lain supaya N-nya ada gitu. Jadi N XI YI sama dengan sigma XI sigma YI dikurang sigma XI dikali terhadap sigma XIB ditambah N sigma XI kuadrat B. Nah, kemudian didapatkan hasilnya adalah B. Hasil B itu sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat minus sigma XI kuadrat. Nah, maka Y sama dengan GX sama dengan A plus BX itu bisa dilihat R dari X dan Y. Nilai R-nya itu adalah D tadi, dt kuadrat dikurang D kuadrat dibagi dt kuadrat itu di akar. Maka dapat didapatkan nilai dt kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurang Y bar dikuadratkan dan D kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurang GX kuadrat. R mendekati 0 sampai 1 yang artinya semakin mendekati 1 maka korelasinya semakin bagus. Berlaku pula sebaliknya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang mewakili data berikut. Nah, di sini sudah diberikan data, ini datanya X dan Y. Bisa dilihat data seperti ini. Untuk penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan AX plus B, maka penyelesaiannya itu sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di tabel ini berikut. Itu ada XI, YI, XI dikali YI, kemudian XI kuadrat, YI min Y bar, YI min Y kuadrat, YI min A min BXI min BXI pangkat 2. Nah, jika tanyakan XI dari YI semua, artinya sehingga dari tabel di atas ini 4 dikali 30 X barnya sama dengan sigma seterusnya, begitupun per N XI kuadrat sama 2 per lihat XI berarti 4 dikuadratkan, kemudian Y barnya 16. Nah, sama dengan sigma YI. Begitupun untuk yang selanjutnya sama dengan 186. Nah, dari tabel di atas dapat ditentukan 18,6 X barnya sama dengan sigma XI. Nah, dibagi persamaan garis semua sama dengan 100 sama dengan A plus BX. Di sini ya sigma XI dengan 152 ini bisa dibagi 10 karena datanya itu 10 sama dengan min 15,6569. Begitupun dengan Y bar A nya sama dengan sigma YI. Y bar min berarti sigma YI ini 18,6 min sigma YI dibagi N, artinya 186 dibagi jumlahnya 10 sama dengan 18,6 dengan 28,5849. Nah, untuk persamaan garis yang mewakili Y sama dengan sehingga persamaan garisnya Y sama dengan 28,5849 rumus B-nya seperti ini. Nah, maka kita tinggal substitusikannya. Jadi tinggal dimasukkan hasil korelasinya kita dapatkan di tabel sehingga hasilnya kuadrat sama dengan 0,65 sampai dengan 9 1. Begitupun untuk mencari A, YI min sama dengan Y bar min BX bar kuadratnya sama dengan 496,6. Kemudian di kuadrat sama dengan B-nya
kita masukkan nilai B sama dengan 1 min 0,6569 dikali 15,2 sama dengan kuadrat sama dengan 28,5843 nah, sehingga persamaan garisnya didapatkan R-nya Y sama dengan 28,5849 D kuadrat per dt kuadrat sama dengan 0,7232. Nah, selanjutnya untuk latihan korelasinya, tentukan persamaan garis mewakili dt kuadrat sama dengan silakan sigma dicari seperti I sama dengan 1 sampai dengan n sudah diketahui juga yi min y bar kuadrat sama dengan 496,4. Nah, selamat mengerjakan. Untuk d kuadrat sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n yi min a min bxi kuadrat sama dengan 236,7535. Nah, sehingga didapatkan R-nya itu dt kuadrat min d kuadrat dibagi dt kuadrat di akar ya sama dengan 0,7232. Nah, untuk latihan sama seperti yang tadi untuk mencarinya. Nah, tentukan persamaan garis yang mewakili data berikut ini. Selamat mengerjakan.